Pemirsa, seorang wanita di wilayah Asang, Sumatera Utara yang viral membaberkan bagian dada dengan menggunakan hijab di TikTok akhirnya meminta maaf. Jadi akun dengan nama Babaica666 sontak membuat heboh dunia maya karena dianggap terlalu vulgar dan melecehkan umat Islam. Beragam komentar pun muncul sehingga Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah juga harus menegur keras pemilik akun agar menutup akun media sosialnya dan menghentikan apa yang telah dilakukan. Rizky Aulia Marpong meminta maaf secara terbuka kepada keluarganya dan rakyat Indonesia, khususnya kepada umat Islam. Wanita berusia 20 tahun ini mengaku bahwa ia memang nekat melakukan aksi tak pantas tersebut untuk menaikkan jumlah followersnya. Rizky mengaku menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi dan sudah menghapus video dan akun media sosial miliknya. Dan berikut kita dengarkan terlebih dahulu permintaan maaf dari yang bersangkutan. Memohon maaf atas nama besar keluarga saya dan ibu saya. Dan saya sangat memohon maaf juga kepada seluruh masyarakat Islam di seluruh Indonesia, terutama organisasi Muhammadiyah. Saya memohon maaf. Saya tidak akan melakukannya lagi dan saya sangat menyesal. Dan saya mohon jangan pernah bawa keluarga saya karena ini bukan salah didikan orang tua saya, tapi pilihan saya sendiri. Saya mohon jangan ada yang meniru saya karena ini bukan perbuatan yang pantas untuk ditiru. Saya sangat malu. Intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan lagi menyalahgunakan sosial media seperti TikTok dan lain-lain. Ya, stop pamer aurat di media sosial. Nah itu dia, karena kalau kita lihat ada juga yang kemudian berkomentar gitu netizen ya, tidak hanya kasus ini saja, ada beberapa juga hal serupa. Benar sekali, ini nampaknya menjadi fenomena juga di media sosial, banyak sekali yang melakukan tindakan tidak pantas begitu ya, seperti mengumbar aurat untuk menaikkan jumlah follower saja. Oke, kita langsung saja juga menanyakan komentarnya. Minta pencerahan juga. Minta pencerahan juga pastinya dari Pak Ustadz Ajo Benri, praktisi parenting. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati, Pak Ustadz, ya, Mbak Maria. Ya, terima kasih banyak waktunya Pak Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, melihat kasus ini Pak Ustadz, walaupun Rizky Aulia selaku pemilik akun sudah meminta maaf, menghapus semua video, menutup akunnya, tapi kita memetik pelajaran bahwa sebenarnya fenomena pamer aurat, melakukan tindakan tidak senonoh lah ya, ini juga banyak beredar di media sosial. Apa yang harus diperhatikan agar hal serupa tidak ada lagi begitu Pak Ustadz nantinya ke depannya? Iya. Insya Allah ya, ini masalah yang memang sangat krusial ya, khususnya bagaimana para orang tua memahami tentang konsep pendidikan anak perempuan ya, bahwa di antara mengapa banyak sekali anak perempuan yang dalam hal ini begitu mudahnya untuk memamerkan aurat ya, ada dua faktor selain juga faktor kurangnya perhatian ya, karena bagi perempuan perhatian adalah hal yang sangat diharapkan, bagian dari kebutuhan dasar ya. Makanya kalau paling nggak suka perempuan itu dikacangin ya. Kalau kata orang kacang itu gurih, dikacangin perih kan gitu ya. Itu apalagi bagi perempuan gitu ya. Makanya salah satu yang membuat cara trik untuk membuat banyak perhatian adalah melakukan apa yang mungkin selama ini jadi pepatah klasik di kalangan orang Arab, disebutkan Bu Zamzam Faturof ya, bikin sensasi, kencingin air Zamzam niscaya kamu terkenal gitu ya. Ya makanya sensasi-sensasi dibuat ya dalam rangka untuk mendapatkan perhatian. Maka ya, tentu ini salah ya Ustadz. Betul, tanpa bermaksud melabel bahwa dalam hal ini saya termasuk orang yang berusaha untuk setiap pelaku kesalahan kita berusaha mengajaknya untuk dan menerima untuk dia kembali kepada jalan yang baik, dan saya yakin si pelaku ini juga mudah-mudahan menyesal, tapi ini juga jadi warning buat para orang tua harusnya untuk bagaimana ya mungkin khususnya sosok ayah ya, karena salah satu yang menyebabkan anak perempuan itu mudah sekali ya mencari perhatian dunia luar, karena dia tidak mendapatkan figur ayah yang mungkin sebagai laki-laki yang memberikan kebutuhan dasar akan cinta, yang itu menjadi fokus pertama bagi anak wanita. Makanya beberapa riset mengatakan
anak wanita tuh kalau nggak deket sama ayahnya gampang banget ya terjerumus di luar ya, di sosial media, mencari perhatian laki-laki asing dan sebagainya. Ini faktor pertama sih menurut saya yang harus diperhatikan. Nah, faktor kedua memang konsep mendidik anak perempuan. Kayak misalnya perilaku ini kan berhijab ya. Dan kita juga tidak memungkiri bahwa hijab adalah suatu kewajiban. Tapi memang kita harus memahami tumbuh tahapan bagaimana mengenalkan kewajiban hijab ini, bahwa ibadah-ibadah yang Allah kenalkan dan wajibkan itu kan sebenarnya ibadah hardware. Ibadah hardware itu maksudnya yang tampak di luar, tapi ada ibadah software yang harusnya dalam hal ini sudah diinstal oleh orang tua sebelum anak dikenalkan misalnya ibadah seperti sholat, hijab dan sebagainya. Contohnya gini, hijab itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang dikenakan sebagai kelihatan hardware, tapi softwarenya itu nama sebenarnya rasa malu gitu ya. Jadi banyak yang lupa, banyak perempuan yang dipakai hijab tapi nggak memiliki rasa malu ya. Akhirnya jadi malu-maluin gitu ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau seseorang tidak punya rasa malu, fa'ilam tastahi fasna masyita. Ya kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka kamu gitu ya. Makanya ini bukan hadis yang menunjukkan perintah, tapi ini hadis sindiran ya. Orang kalau nggak punya rasa malu, memang yang dia lakukan adalah berbuat sesuka hati, ya suka-suka gue dong gitu ya. Makanya dalam Islam malu itu adalah perisai, dan malu itu selalu baik ya. Yang jadi masalah orang tua selalu menganggap malu itu negatif, padahal kata Rasulullah, al-haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah datang kecuali baik gitu ya. Tapi orang tua menganggap, tapi kan malu kalau misalnya dia nggak mau tampil, nggak mau itu bikin kita malu juga, bikin kita malah jadi nggak nyaman sebagai orang tua. Nah, bedakan antara malu dengan minder gitu ya. Makanya saya bilang, selama ini kita menganggap lawannya malu pede, padahal bukan. Lawannya malu itu binal ya. Malu lawannya binal. Kalau minder lawannya pede gitu ya. Makanya kalau orang perempuan nggak punya malu, maaf dalam tanda kutip, jadinya binal gitu ya. Tapi kalau pede, minder, lawannya pede. Begitu yang selama ini kita terbalik-balik dalam memahami istilah gitu. Dan malu itu adalah software yang menjaga wanita. Misalnya ketika di sosial media, malu masa kayak gini, ntar kalau ada yang ngeliat gitu malu. Nah, malu itu pagarnya sebenarnya gitu. Iya, Ustadz, artinya faktor lingkungan ini cukup penting, edukasi dari pihak keluarga begitu ya. Semoga pencerahan dari Ustadz tadi bisa kita terima dengan utuh dan juga hal serupa tidak kembali terulang. Harapannya seperti itu, Ustadz. Terima kasih banyak betul. atas waktunya pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.